Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis penyuluh informasi publik dengan tema peningkatan wawasan program kebijakan pemerintah untuk diseminasi informasi publik di Kota Pekanbaru Riau. Direktur TKKP Kementerian Kominfo, Hashim Gautama mengatakan, keberadaan PIP telah membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi program dan isu strategis ke masyarakat. Dalam penyebaran informasi publik ke seluruh pelosok negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengandalkan peran penyuluh informasi publik sebagai salah satu ujung tombaknya. Keberadaan PIP telah membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi program dan isu strategis ke masyarakat di daerah pelosok yang masih memerlukan bentuk-bentuk komunikasi tatap muka seperti melalui bimbingan teknis yang bertema peningkatan dan wawasan program kebijakan pemerintah untuk diseminasi informasi publik. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hashim Gautama mengatakan, Kementerian Kominfo secara berkala memberikan bekal informasi yang dapat menjadi bahan bagi PIP, di mana sebelumnya bimbingan teknis mengangkat tema pemilihan umum dan pemilihan serentak 2024, dan kini mengenai literasi masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal, serta mengenali modus dan dampak kejahatan perdagangan orang. Kait dengan daerah 3T, kami mendiseminasikan melalui mitra kami, penyuluh informasi publik terkait dengan pinjaman online, berinvestasi, literasi investasi bagi masyarakat. Kemudian juga yang kedua terkait dengan literasi bagaimana memahami masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Direktur TKKP Kementerian Kominfo Hashim Gautama menyatakan, materi lain yang tidak kalah penting adalah isu mengenai praktik perdagangan orang yang kerap terjadi atau menimpa masyarakat di daerah pelosok, khususnya bagi anak dan perempuan. BIMTEK PIP dengan tema peningkatan wawasan program dan kebijakan pemerintah untuk diseminasi informasi publik juga menghadirkan narasumber perencana ahli media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tria Rosalina Budi Rahayu dan Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Riau Muhammad Taufik. Ya, harapan kami dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh informasi publik terkait tindak pidana perdagangan orang dan investasi ilegal ini, masyarakat dapat berhati-hati apabila mendengar ataupun diajak untuk hal tersebut dan waspada terhadap akibat negatif yang dapat ditimbulkan. Itu sangat penting agar tercegah, terhindar sebagai korban dari tindak pidana tersebut. Di kesempatan tersebut, Tria Rosalina Budi Rahayu menekankan kasus tindak pidana perdagangan orang melibatkan banyak sindikat dengan jaringan yang besar dan luas. Cakupannya bisa lintas batas negara sehingga butuh kolaborasi lintas sektor dalam penanganannya. Hal tersebut dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan orang sangat dirasakan bagi korbannya yang dieksploitasi secara fisik, seksual, ekonomi maupun pemerasan dan manipulasi. Ya, tentunya kita melihat pergerakan TPPO yang luar biasa ya. Tentunya kita juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi dan kampanye ya secara masif ke tingkat grassroots, ke tingkat masyarakat. Kami juga mendorong masyarakat luas untuk berani melaporkan kasus yang dialami ataupun jika kita melihat kasus kekerasan terutama TPPO kita berani melaporkan sehingga dalam upaya pemberantasan dan pencegahan TPPO ini bisa secara masif dilakukan. Lebih lanjut terkait investasi bodong dan pinjaman ilegal yang beredar di masyarakat, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Riau Muhammad Taufik mengimbau, melalui bimbingan teknis ini para penyuluh informasi publik dapat mencegah masyarakat mewaspadai kasus tersebut. Kami harapkan informasi hal-hal yang terkait program-program OJK termasuk dalam hal ini adalah waspada investasi serta pencegahan penanganan pinjaman online dapat diinformasikan oleh PIP daerah kepada masyarakat, warga masyarakat di daerah 3T sehingga informasi yang telah tersampaikan tersebut dapat mencegah masyarakat kita menjadi korban investasi ilegal termasuk pinjol ilegal. Sebanyak 190 orang penyuluh melalui virtual dan sebanyak 15 orang penyuluh yang hadir langsung di lokasi merupakan PIP dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Mengaku mendapat banyak informasi untuk disampaikan ke masyarakat terkait literasi masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal, serta mengenali modus dan dampak kejahatan perdagangan orang. Ini merupakan informasi yang sangat luar biasa yang bisa
bahan kami, materi kami untuk melaksanakan penyuluhan PIP ke masyarakat soal bagaimana perdagangan anak yang terjadi, bahkan banyak hal yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Semoga Kominfo semakin sukses, bahkan bisa menolong masyarakat yang butuh bantuan khususnya dalam informasi-informasi bahkan isu-isu hoaks yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Terima kasih buat acara BIMTEK hari ini berjalan dengan baik dan kami para penyuluh informasi di lapangan dapat mengaplikasikannya dan juga dapat mempraktekkan di lapangan karena kami dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk boleh kami terapkan ke masyarakat secara khusus bagi masyarakat supaya benar-benar waspada di dalam peminjaman online secara khusus maraknya penipuan-penipuan saat ini, dan juga masyarakat semakin waspada terhadap perdagangan orang, terlebih perdagangan anak-anak yang ada di sekitar kita. Pemirsa, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang masih kian bergulir di tanah air. Pemerintah Indonesia tentu mengutuk keras praktik TPPO yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga terkait dengan martabat manusia. Namun bagaimana dalam hal ini pemerintah Indonesia khususnya Kementerian PPPA untuk menanggulangi dan juga upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPPA? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan perencana ahli Madya pada Keasdepan Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dan TPPO, Ibu Tria Rosalina Budi Rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Tria. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bilgis. Baik, Bu Tria berbicara mengenai skema penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan banyak pihak. Perlu ini tentu disusun secara komprehensif. Lantas, langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dalam menangani TPPO tersebut, Bu Tria? Ya Mbak Bilgis, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai salah satu anggota gugus tugas TPPO di tingkat pusat, tentunya kami selalu melakukan sosialisasi dan kampanye secara masif terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sampai ke tingkat grassroots, ke tingkat lini masyarakat. Selain itu juga kami aktif melakukan penguatan kinerja gugus tugas TPPO di tingkat pusat. Hal ini juga kami lakukan di tingkat daerah dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota gugus tugas TPPO baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Baik, dengan melakukan sosialisasi secara masif dan menguatkan gugus tugas untuk meningkatkan SDM tersebut sendiri. Lantas bagaimana kita sebagai masyarakat mewaspadai akan modus yang dijalankan terkait dengan sindikat TPPO ini, khususnya mengenai dengan jalur perbatasan yang menjadi atensi terhadap kasus TPPO itu sendiri, Bu Tria? Ya, jadi memang TPPO ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, tentunya juga masyarakat di lapisan tingkat bawah ya Mbak ya. Tentunya kita harus selalu mengedukasi masyarakat, bersosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu waspada terkait dengan pergerakan modus sindikat tindak pidana perdagangan orang ini. Kita juga memberikan informasi-informasi secara komprehensif mengenai apa itu tindak pidana perdagangan orang. Selain itu untuk jalur-jalur yang itu menjadi lalu lintas dan menjadi atensi untuk tindak pidana perdagangan orang, tentunya juga ada penguatan kapasitas petugas-petugas yang ada di depan maupun petugas-petugas yang memang ada di jalur-jalur perbatasan, baik itu jalur darat, laut maupun udara, dan tentunya juga lalu lintas keimigrasian itu juga menjadi satu ekstensi kami tersendiri untuk mereka juga dapat melakukan screening awal atau deteksi dini upaya pencegahan terhadap orang-orang yang memang teridentifikasi akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Baik, memberi waspada kepada masyarakat dan juga terus melakukan penguatan kapasitas petugas di jalur perbatasan untuk dapat mengidentifikasi mana yang sebenarnya apakah memang ini calon ataupun korban TPPO begitu. Kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa Bu Tria, modus yang sejauh ini sering dilakukan oleh para sindikat tersebut seperti apa dan bagaimana para petugas tersebut melihat bahwa indikasi ini termasuk ke dalam pelaku TPPO begitu Bu?
Ya, untuk saat ini juga pelatihan-pelatihan sudah dilakukan pada petugas-petugas ya, Mbak, untuk melakukan screening awal, bagaimana dia bisa mendeteksi, kemudian bisa melihat, bisa memotret kira-kira ada indikasi korban TPPO itu seperti apa, melihat korbannya seperti apa, karena memang selama ini kita juga melihat bahwa regulasi ataupun kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal itu sudah dibaca oleh sindikat perdagangan tindak pidana perdagangan orang, baik itu melalui jalur atensi keluar masuknya seperti di imigrasi ataupun di jalur pelabuhan darat maupun laut. Jadi kita bisa mengembangkan satu sistem atau mekanisme di mana ini juga bisa membantu para petugas-petugas untuk mereka bisa men-screening secara awal bagaimana sih gelagat-gelagat mencurigakan, layak tidaknya para pekerja, tentunya juga secara karakteristik mereka juga bisa melihat penampilan perform dari mereka-mereka calon pekerja migran Indonesia yang akan ke luar negeri, kemudian juga mencocokkan dengan paspor atau visa keberangkatan mereka itu menggunakan visa apa, apakah itu memang layak untuk dikatakan sebagai pekerja migran Indonesia atau memenuhi administrasi. Seperti itu Mbak Bilqis. Baik, bagi para calon korban TPPO ini, apakah mereka sebelumnya lebih banyak dijanjikan seperti apa begitu Bu, sehingga mereka demikian menginginkan hal tersebut, namun ternyata ini merupakan sindikat TPPO yang perlu diberantas begitu Bu? Ya, terkait untuk iming-iming yang dilakukan oleh pelaku sindikat tindak pidana perdagangan ini modus atau ragamnya banyak sekali ya Mbak Bilqis ya. Ada yang mereka memang dijanjikan untuk mendapatkan gaji yang besar di luar negeri, kemudian pekerjaan yang menjanjikan bagi mereka untuk bisa merubah ekonomi mereka atau kehidupan mereka yang lebih baik. Nah, ini juga perlu suatu kewaspadaan supaya mereka juga tidak mudah untuk tergiur, untuk dijanjikan atau diiming-imingi dengan gaji yang besar, sementara pekerjaan yang dijanjikan juga sangat menggiurkan tanpa mereka harus bekerja keras. Nah, ini juga hal-hal yang harus disadari oleh para pekerja migran se-Indonesia bahwa tidak semudah itu ketika kita bekerja atau akan bekerja ke luar negeri, tentunya secara persyaratan administrasi juga harus kita penuhi. Kemudian juga mereka paham mereka akan kemana dan bekerja di mana supaya mereka terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Jadi kalau modusnya itu macam-macam Mbak ya, tetapi mereka berbasik pada dimanfaatkan itu pada kerentanan ekonomi dan juga pendidikan yang rendah, karena memang sekarang dinamika pergerakan sindikat perdagangan orang itu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Dulu kalau kita berpatokan hanya orang-orang tertentu atau yang berpendidikan rendah itu yang menjadi korban TPPO, tetapi sekarang pun orang yang berpendidikan tinggi pun akan bisa menjadi korban TPPO. Sebagai contoh juga banyak sekarang sarjana-sarjana IT ya yang terjebak dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang, di mana mereka dipekerjakan scamming online untuk mengoperasikan judi-judi online yang ada di negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini. Begitu Mbak Bilqis. Baik. Sehingga dengan beragamnya modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak TPPO ini ialah salah satunya dengan mengiming-imingi bahwa ekonomi bagi masyarakat yang ikut itu nanti akan lebih baik begitu ya Bu ya. Kemudian juga kita tadi sudah sempat berbicara bahwa ini merupakan salah satunya karena faktor ekonomi, dan juga TPPO ini rentan terhadap perempuan karena faktor ekonomi. Namun sejauh ini apakah ada pendampingan psikologi untuk memulihkan trauma para korban perdagangan yang berhasil diselamatkan tersebut, Putria? Ya, kalau untuk pendampingan psikologis pasti ada ya Mbak Bilqis, karena bagaimanapun korban TPPO pastinya tidak semuanya bisa secepat itu untuk bangkit atau untuk fight ya dengan beragam kasus yang dialami. Meskipun kasusnya tindak pidana perdagangan orang sama, namun trauma yang dialami setiap korban itu pasti berbeda, dan tentu ada cara pendekatan pula yang berbeda bagaimana nanti mereka-mereka yang sudah menjadi korban ini bisa bangkit, kemudian tumbuh rasa percaya diri dan bisa menjadi survivor, atau mereka bisa untuk kembali lagi ke keadaan semula dan bangkit serta bisa mandiri secara ekonomi. Baik, sebagaimana diketahui bahwa Kementerian PPPA ini juga melakukan edukasi yang dikemas melalui kampanye secara masif begitu Bu, dengan tema Dare to Speak Up atau berani bicara. Lantas sejauh ini bagaimana perkembangannya Putria? Ya, Dare to Speak Up itu memang salah satu program inovasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satu inovasi yang bersifat transparansi dan keterbukaan informasi publik, di mana program ini mendorong khususnya para perempuan yang menjadi korban
TPPO ataupun masyarakat luas yang mengetahui terjadinya TPPO untuk berani bersuara, menyampaikan hal-hal yang diketahui sehingga kasus ini bisa tertangani dengan baik atau diketahui khalayak umum. Selain itu juga program ini juga mendekatkan pada akses nantinya layanan masyarakat untuk lebih dapat mengakomodir hal-hal yang dialami oleh para korban tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, To Speak Up ini juga merupakan satu terobosan tersendiri karena berbicara masalah TPPO juga diperlukan keberanian dari korban sendiri untuk bagaimana mampu untuk berbicara, melaporkan kasusnya, kemudian juga atensi dari masyarakat, perhatian dari lingkungan itu juga merupakan satu elaborasi yang diperlukan dalam upaya kita pemberantasan dan penanganan TPPO. Jadi tidak hanya dari satu sisi tapi multi pihak, baik itu dari korban, kemudian unit-unit yang layanan yang memberikan layanan kepada korban, kemudian juga peran serta multisektor dalam upaya memberikan pelindungan terhadap korban termasuk pemenuhan terhadap hak-hak para korban tindak pidana perdagangan orang. Baik, sehingga program yang terus digalakan oleh Kementerian PPPA ini bersifat terbuka untuk publik dan juga tentunya untuk mendorong korban TPPO itu untuk dapat berani berbicara. Bahkan justru dari korban TPPO ini sendiri yang bisa menjelaskan kepada masyarakat begitu ya Bu ya, akan pentingnya untuk mengetahui bahwa tindakan TPPO ini sangat berbahaya dan bisa mengetahui identifikasinya seperti apa begitu. Kemudian Bu Tria tentu tadi sudah dijelaskan bahwa memang untuk mengatasi TPPO ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak dan penanganan TPPO ini tentunya juga diselenggarakan harus secara terpadu dan juga berkelanjutan. Lantas bagaimana upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan adanya sindikat yang masih marak ini begitu Bu? Ya, tentunya untuk membangun kepercayaan masyarakat sendiri kita perlu satu strategi ya Mbak Bilkis ya. Tentunya juga kita mendekatkan, kita sudah punya piranti dari sisi regulasi, tentunya juga supremasi hukum juga harus ditegakkan. Kemudian penghukuman bagi para pelaku, penjeratan kepada pihak-pihak yang memang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya kita tumpul di atas, kemudian yang ada di bawah tidak terjangkau, tidak seperti itu. Tetapi kita memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban untuk berani melaporkan dan juga kita melakukan upaya-upaya pemenuhan atas pemenuhan hak-hak korban seperti hak restitusi, kemudian hak layanan kesehatan, hak reintegrasi sosial, dan hak-hak lainnya yang itu menjadi hak para korban yang memang harus dipenuhi oleh negara. Baik, penegakan hukum bagi para pelaku TPPO ini perlu terus ditegakkan dan bagaimana kiranya pesan bagi masyarakat Bu Tria terkait adanya maraknya traffic human ataupun TPPO ini, bagaimana pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat luas? Ya, tentunya kepada masyarakat luas untuk selalu berhati-hati dan waspada dimanapun berada karena sindikat tindak pidana perdagangan orang ini mengancam kita semua lapisan masyarakat bisa terjerat dalam circle tindak pidana perdagangan orang. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji palsu, janji-janji dengan gaji besar, kemudian janji-janji pekerjaan yang tidak jelas. Tentunya tetap kita harus selalu waspada dan hati-hati. Baik, semua bisa kena sindikat TPPO, yang paling penting ialah jangan sampai mudah tergiur dan terus waspada terkait dengan tawaran-tawaran yang ada begitu Bu Tria. Terima kasih banyak Bu Tria selaku perencana ahli media pada Kasdepan Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dan TPPO Kementerian PPPA yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Tria, salam sehat selalu. Sama-sama Mbak Bilkis. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.